Ini ciri orang munafik, Pak. Ciri orang kafir dan munafik itu pinter banget komentar. Kalau orang beriman nggak sembarang komentar, pastikan dulu dasar ilmunya, baru komentar. Kalau orang munafik, imannya di lisan. Iman di mana? Di lisannya. Ngoceh mulu. Nah, giliran orang beriman menang, dia bilang, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Duhai, alangkah baiknya jika aku dulu bergabung bersama mereka, maka aku mendapatkan kelulusan dan keberuntungan dengan keberuntungan yang sangat besar. Tapi ini ucapan yang tiada guna. Baik jamaah, mari kita buka Al-Qur'annya. Tema kita kajian renungan Quran pagi hari ini adalah ya laitani. Artinya andai saja dulu aku, penyesalan yang tiada guna. Ya, kita buka dulu berangkat dari Quran surah An-Nisa ayat 71 hingga 74, halaman mushafnya 89. Ya, ada hadik mic itu. Mikrofonnya. Kita mulai membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita min ahlil Fatihah. Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan yang kedua kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan guru kita Al-Ustaz Ali bin Ahmad Al-Haddad dan segenap pengurus Masjid Al-Mahdi, Allah anugerahkan sehat afiah, panjang umur, fi husnil amal, rezekinya diluaskan, urusan dimudahkan, doa dan keinginan, cita-cita diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajilan ghaira ajil. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa, bangsa kita ini, negeri kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah. Dan tak lupa kita doakan saudara-saudara kita semua di negeri Palestina yang sedang menjalani ujian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ujian mereka semua diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelulusan yang terbaik. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah jalibal khair da fi ahli kulli syarr wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a wa inna minkum laman layubatti'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'ahum shahida
ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. أيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin syafi'il mudhnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil Aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bil khusus guru kita semua Maulana kita Al-Ustaz Ali bin Ahmad Al-Haddad hafizahullahu taala wa ra'ah wa atallahu baqa'ahu fid dunya fi khairin wa lutfin wa naf'il lil ummah amin ya rabbal alamin. Ini ayat di seputar renungan Al-Quran surah An-Nisa, bermula paketnya dari ayat ke-59 bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga tak lupa ketika ada hal yang di situ terjadi perselisihan, beda pandangan, Allah perintahkan farudduhu ilallahi, kembalikan apa yang kalian sedang bincangkan, yang kalian sedang perselisihkan, yang kalian perdebatkan, kembalikan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam Al-Qur'an ada tidak? Pada kemudian pada ayat ke-60 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang yang mengaku beriman, mengaku menyangka, yaz'umun. Za'am ini kata para ulama dalam kaidah bahasa, az-za'mu matiyatul kadhib. Az-za'mu matiyatul kadhib. Prasangka atau PD, ya, itu kendaraannya, jokinya
kebohongan. Nah, sini ada orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, tapi masih juga yatahakamu ila taghut. Ngaku beriman, tapi juga masih yatahakam, mencari alternatif lain, yaitu undang-undang, aturan-aturan yang dibuat oleh para taghut. Taghut itu cirinya apa? Tadi pada ayat yang saya bacakan dari Quran surah An-Nazi'at. Ciri taghut itu fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Taghut itu, ciri orang taghut itu, asal taghut nyimpang, nyeleweng. Tagha, menyimpang, menyeleweng. Mereka ini para taghut cirinya selalu atharal hayatad dunya, lebih mengutamakan kehidupan dan kenikmatan dunia, apapun, bahkan perkara-perkara yang asalnya ibadah mahdhah sekalipun dia jadikan kendaraan untuk itsar lil hayatid dunia. Makanya dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-19 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana ada orang-orang di tanah suci Makkah itu menjadikan urusan siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billah wal yaumil akhir. Jadi mereka sampai-sampai urusan masalah tanah suci, pelayanan kepada para ibadah haji, pengurusan tentang Masjidil Haram yang memang itu nilai ibadah yang sangat tinggi, tapi ditunggangi untuk apa? Atharal hayatad dunia, bahkan menyangka lebih utama dari beriman kepada Allah dan hari akhir. La yastawuna indallah, nggak bisa sama. Nah, ini ada kelompok orang-orang munafik yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Al-Quran, tapi giliran diajak untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, mengikuti panduan Allah, bermakmum kepada risalah yang dibawa Rasul, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Mereka ini malah boro-boro ngikut, bahkan menghalangi orang-orang lain ngikutin Al-Quran, mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka itulah gambaran ayat ke-60 hingga ayat ke-65. Lalu Allah Subhanahu wa taala arahkan lagi orang-orang beriman di ayat ke-71 untuk bersikap siap siaga. Siap dan jaga, itu maknanya siaga. Apa itu? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Hai orang yang beriman, kata Allah Ta'ala, kalian itu mesti menjadi orang yang senantiasa siap dan jaga akan segala hal, khususnya di medan pertempuran. Lalu mungkin ada yang bertanya, memang ini ayat menjelaskan tentang panduan orang beriman di medan perang, di musim berperangan. Lalu kenapa kok sekarang dibacain? Selain ini pelajaran, hakikatnya kita ini saat ini orang beriman sedang berada di medan peperangan. Cuma peperangannya ada yang menggunakan senjata mematikan, senjata tajam, ya, alusita. Ada yang peperangannya melalui bermacam media. Nih, para ikhwan kita di Palestina hari ini sedang berperang melawan rezim. Semangatnya semangat Asyura, kebangkitan Al-Husain yang bangkit
untuk menegakkan keadilan dan memperbaiki moral orang-orang yang rusak melalui rezim mulkun adud. Tuh, ya. Maka jangan heran setiap tahun kebangkitan Al-Husain, ya, Tsaurah Al-Husainiyah perlu kita peringati supaya apa? Muncul kembali gairah kecemburuan dalam menyambut tantangan perang yang dikumandangkan oleh musuh-musuh Islam. Media coba lihat tuh, handphone, medsos, itu kita Pak sedang diperangi terus Pak, melalui peperangan pemikiran, peperangan media visual, peperangan ekonomi dan lain sebagainya. Maka ayat ini mesti dibaca dan direnungkan. Apa kata Allah? Khudhu hidrakum, hai orang beriman, hendaknya kalian pastikan diri kalian menjadi orang yang punya persiapan dan senantiasa menjaga diri, menjaga istri, menjaga anak dari apa? Dari musuh-musuh yang sedang memerangi kita. Cuma repotnya kan sekarang Pak nih, senjata musuh udah di tangan kita. Apa tuh? Ini senjata musuh nih. Senjata musuh udah kita yang pegang. Mereka memerangi kita melalui ini. Allah, ya. Tuh. Maka Allah bilang, khudhu hidrakum, jadikan diri kalian siap dan siaga. Fanfiru subatin. Nah, kalau giliran berperang ke medan tempur, mestinya ya berkelompok. Apa namanya? Ada teamwork, ya. Teamwork media untuk ngadepin musuh-musuh Islam. Alhamdulillah ini sekarang kita punya senjata orang kafir, kita pakai nih. Buat apa? Buat berperang melawan pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh musuh Islam dengan menyebarkan kajian-kajian Al-Quran dan Sunnah Nabi melalui media ini. Alhamdulillah, semoga Allah jaga. Awin firu jami'an, atau kalian bertempurlah secara bersamaan, bisa dengan berkelompok-kelompok kecil ataupun sekalian semua. Cuma kan masalahnya kita sekarang ini dipecah-pecah, ya, dipecah-pecah. Bahkan seneng juga kita terpecah-pecah. Bapak angkatan tahun 70-an, 80-an yang namanya komunitas paguyuban ormas Islam banyak gak? Dikit kan? Ya ketahuan jari. Sekarang namanya macem-macem, tapi anehnya nggak mau bersatu. Padahal dalam Quran surah Ali Imran ayat 103 Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Beriktisamlah kalian. Itu Pak biasanya tuh di Quran surah Ali Imran, coba dibuka ayat 103 itu biasanya terjemahnya berpegang eratlah kalian. Coba dah, bener gak? Assalamualaikum, sehat semua. Coba buka Qurannya, surah Ali Imran 103. Wa'tasimu bihablillah. Apa terjemahnya? Pak, sebetulnya terjemah itu sudah benar, cuma kurang pas. Karena yang namanya berpegang erat itu dalam bahasa Al-Quran istamsaka yastamsiku, ya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka
faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Jazakallah khair. Dibawain kopi kita, dibawain kopi. Ya, jadi pagi-pagi kita ngopi ya. Ya. Apa ngopi itu? Ngobrolin perkara iman, ngobrolin perkara Islam. Ya, ngopi kita pagi ini. Alhamdulillah. Jamaah yang nggak dapat kasihan juga sih emang. Ya udah deh, nggak apa-apa deh saja. Ya. Nah itu tadi Al-Baqarah 154 ya, yang la ikrah fiddin. Ya, itu artinya siapa orang yang kufur terhadap taghut wa yu'min billah, beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. 256 ya, Al-Baqarah 256. Allah bilang siapa orang kufur kepada taghut, ingkar kepada taghut, beriman kepada Allah, berarti dia istamsaka, berpegang erat, bil urwatil wuthqa lan fisamalaha. Tapi kalau di Ali Imran itu bukannya wastamsiku, bukan, tapi wa'tasimu. Apa bedanya Bapak? Gini bedanya. Kalau istamsaka yastamsiku, pegang erat, nyata ini pegang kenceng-kenceng, jangan lepas. Itu apa? Istamsaka. Tapi kalau i'tasoma itu mengikat diri, tubuh kita dengan sebuah atau seuntal tali. Itu namanya wa'tasimu. Saya mau tanya, mana kuatan tali kita pegang atau tali yang kita ikatkan ke tubuh kita, lilit tubuh kita dengan tali itu? Saya mau tanya, mana kuatan kira-kira? Itu maknanya wa'tasimu. Lilit, ikat dengan ikatan yang kuat diri kalian bihablillah, dengan tali agama Allah, yaitu Al-Quran. Jadi Allah perintahkan ikat tubuh kita dengan seuntai tali, yang tali itu adalah talinya Allah, yaitu Al-Quran. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai, jangan berkelompok-kelompok yang masing-masing berhizib-hizib, sedangkan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu perintah Allah dalam Al-Quran dalam menyikapi lawan-lawan Islam. Nah tadi di An-Nisa ini Allah katakan fanfiru subatin awin firu jami'a. Nah ayat berikutnya An-Nisa ayat 72. Ini Allah ingin ceritakan nih, karena ini kan tadi kan ayat masih seputar sikap orang-orang munafik, yang mana Allah gambarkan wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasuddunaka anka sududa. Nah ini orang-orang munafik begini nih, ada kata Allah Ta'ala yang virusnya udah nyebar ke orang-orang beriman, nular orang-orang beriman. Virus apa? Nih, wa inna minkum, dan sungguh ada dari sebagian kalian. Siapa di sini kaliannya? Orang munafik orang beriman? Orang munafik orang beriman? Orang beriman. Karena sebelumnya kan ya ayyuhalladzina amanu. Sungguh ada sebahagian dari kalian. Laman, pasti seseorang yang layubatti'anna, selalu enggan banget. Kalau diajak berjuang berat banget. Ya, diajak berjihad beratnya bukan main, apalagi diajak berperang. Nah, kalau giliran orang beriman berangkat berperang, kemudian tertimpa musibah kekalahan, ini si buzzer orang munafik ini. Jadi orang munafik punya buzzernya orang beriman, yang kena virus orang-orang munafik. Kalau ada orang beriman dari para sahabat Nabi ikut berjuang berperang, lalu mendapat kekalahan, mereka langsung komentar,
fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'ahum syahida. Kalau ada saudaranya yang beriman ikut berjihad, berjuang, berperang, mati, kalah, apa dia bilang? Qad an'ama Allahu alayya, sungguh Allah telah berikan nikmatnya kepada saya. Apa nikmatnya? Idh lam akun ma'ahum, saat tatkala aku tidak bersama mereka, syahidan, mati dalam keadaan syahid. Tuh. Ini orang-orang munafik udah nyebarin virus ke orang beriman. Maka orang beriman enggan untuk berjuang, berat untuk berinfak, berat untuk ngaji berjamaah, berat untuk berjamaah di masjid, berat. Layubatti anna. Sebaliknya, kalau giliran orang-orang beriman berangkat berperang lalu mendapatkan kemenangan, apa kata mereka? Wala in asabakum fadlum minallahi la yaqulanna ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Pertama, dia nyikapin orang-orang beriman yang berpulang dari perang mendapat kemenangan, ka'allam takun bainakum wa bainahum mawaddah. Pora-pora gak kenal, pora-pora baru tumben lihat. Tuh, itu sikapnya tuh. Kalau kalah, dia bilang untung ane gak berangkat sama ente. La ilaha illallah. Giliran orang beriman menang, apa dia bilang? Pertama, sikap dulu. Sikap pora-pora gak kenal. Ka'allam takun bainakum wa bainahum mawaddah. Seakan-akan antara kalian dengan mereka itu gak punya hubungan yang baik. Lalu dia saking jaimnya, dia berkata, si orang beriman yang kena virus nifak ini, ya laitani kuntu ma'ahum, andai saja, alangkah enaknya sekira aku dulu bersama mereka, ikut berjihad, ikut berperang, fa'afuza fawzan azima, lalu aku mendapatkan kelulusan, keberuntungan dengan keberuntungan yang sangat besar. Emang dasar orang-orang apa? Orang-orang ciri orang munafik yang nggak pernah menjaga lisannya, apa aja dikomentarin. Tuh, yang nggak mengenakan dikomentarin. Orang kata, gua bilang juga apa? Jangan ikut pergi sama Muhammad dan sahabatnya. Tuh. Mati dah tuh anak lo. Tuh. Padahal matinya mendapatkan syahadah. Nih 10 Muharram kemarin masih ada orang-orang yang dengan congkaknya, serampangannya bilang itu kesalahan Al-Husain. Udah dibilangin sama sahabat-sahabat lain jangan berangkat, dia berangkat juga. Akhirnya habis dibantai. Masih berani-beraninya nyalahin Al-Imam Husain yang sudah muak dengan rezim, bukan rezim yang sudah berkuasa, bukan, tapi rezim yang mengkoyak-koyak ajaran datuknya, yang merobek-robek Al-Quran sehingga Al-Quran dan Islam tidak tampak lagi cahayanya. Tuh, makanya Al-Husain berangkat, dan beliau itu kalau kita lihat berbagai riwayat ya, hakikatnya menjemput syahadah. Ada riwayat dalam Sahih Bukhari ya, dari Ummu Salamah bahwa Al-Husain kecil lagi main di atas dadanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah, ibunda kita Ummul Mukminin, fatalatuhuma, aku liatin aja dari kamar, Nabi girang banget ya, Al-Husain main di dadanya Nabi, naik dadanya, seakan-akan itu dari Nabi adalah seekor tunggangan. Oh senangnya, Nabi pun gembira. Tapi nggak lama, kata Ummu Salamah, Ummul Mukminin Ummu Salamah, Rasul nangis.
Rasulullah nangis. Nah, habis Al-Husain pulang dari dada Rasul, balik ke rumah ibundanya, pemimpin wanita surga, Ummul Mukminin Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa alaiha salam, maka Bunda Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa alaiha salam bertanya kepada Rasul, ya Rasul, tadi kok saya lihat engkau lagi main bersama cucumu Al-Husain, satu saat tertawa, tapi satu saat nangis. Ada apa gerangan wahai Rasulullah? Nih, kalau orang cerdas tuh pengen tahu ada apa ini rahasianya nih. Tadi ketika aku bergembira, ya, karena Jibril datang mengabarkan bahwa Al-Husain ini, ya, dan riwayat lain Al-Hasan dan Husain ini sayyida syababi ahlil jannah, pemimpin pemuda surga nanti. Loh. Senang kira-kira cucu dikasih kabar gembira jadi pemimpin surga. Lalu kenapa mau nangis? Jibril datang ngabarin saya bahwa Al-Husain akan gugur menjadi syahid, mati di sebuah tempat yang numpahin darah di satu tempat, di satu tanah. Ada riwayat lain Rasulullah bahkan mengambil tanah yang didapatkan oleh dari Jibril. Ini nama tanah ini, tanah Karbala. Lalu dalam satu riwayat lain, ibunda kita Ummul Mukminin Ummu Salamah ini ngambil itu tanah, disimpan di botol. Kata Rasulullah, ntar aku bilangin ya, kalau ini tanah berubah menjadi warnanya darah, maka tandanya cucuku Al-Husain meninggal dunia. Disimpan di botol tuh sama Ummu Salamah. Berapa tahun disimpannya? Al-Husain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 11 Hijriah. Al-Husain syahid tahun 61 Hijriah. Kalau Masehinya di 10 Oktober tahun 683 Masehi. Terbunuh syahid gugur di medan Karbala, sebuah peperangan yang tidak layak disebut peperangan, tapi pengepungan. Kenapa? Al-Husain dengan istri, anak, ponakan, keluarga, pencintanya berjumlah 70 atau 72 orang. Pasukannya berapa? 4.000 orang. Ada riwayat lain lebih. Main 72 aman 4.000, sebanding gak kira-kira? Allah. Jadi 1 banding berapa tuh kira-kira? Coba di kalkulator. 4.000 bagi 72 atau 70. Coba tuh. Coba aja tuh. Nah, kemudian berarti itu pasir, itu tanah berapa tahun disimpan? 50 tahun. Jadi Ummu Salamah termasuk istri baginda Nabi yang usianya panjang. Nah, ada riwayat lagi Al-Husain ini minta tanah itu, atau oleh Ummu Salamah dikasih tanah itu, disimpan, dikabarin begini oleh Ummu Salamah. Nah, Al-Husain pergi ke Karbala itu, bawa itu tanah. Nyampe di padang Karbala, kan perjalanan itu dari Mekah mau menuju Basrah, ingin menasihati, ingin memberikan pesan kepada Yazid bin Muawiyah, ya, yang mana saat itu berkuasa secara zalim, seorang pemabok, sikir, ya, tukang mabok, jadi presiden, jadi raja. Nah, ketika Al-Husain sampai di sebuah lapang, tanah lapang, teringat tanah yang dibawa, yang diberikan oleh Ummu Salamah, nenek beliau itu. Kemudian dicium tanah ini dengan tanah sini, dicium. Yang tanah yang bawah nih, sama yang baru diambil nih, sama. Ini tempatnya, berarti tempat aku menjemput syahadah. Udah, kita berhenti di sini, bertenda di sini. Tuh, akhirnya dikepung 4.000 pasukan Yazid bin Muawiyah. 1:55. Coba pikirin. Kira-kira seimbang gak? Dan kejamnya lagi nih, ini pasukannya Yazid bin Muawiyah.
bergabung dengan pasukannya Ubaidillah ibn Ziyad atau Ubaidillah ibn Abi. Ya, yang mimpin siapa pasukannya? Namanya Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ayahnya itu Sayyiduna Sa'ad ibn Abi Waqqas, sahabat Nabi yang sangat setia. Bahkan disebutkan mendapatkan bisyarah menjadi ahli surga. 10 dari orang yang mendapatkan bisyarah menjadi ahli surga. Anaknya namanya Umar ibn Sa'ad, seorang yang tergila-gila, tagha wa atharal hayatad dunya tadi. Apa aja? Kepengen dapat janji untuk jadi gubernur. Syaratnya ya penggal Al-Husain. Nah, yang menggal juga seorang yang dikutuk Allah Ta'ala. Semua nih serombongan, Yazidnya, Umarnya, Ubaidillahnya, sama satu nih si Algojonya bernama Syamar atau Shimir bin Dzil Jaushan. Ini semua orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lihat coba, Al-Husain menangis ketika mau dibunuh. Ditanya oleh muridnya atau keluarganya, kenapa ketakutan mau dibunuh? Enggak, saya takut dan kasihan mereka masuk neraka sebab perilakunya terhadap saya. Allah, tuh lihat coba ya. Nah, ini gambaran orang-orang munafik, dan itu virus itu tuh juga sudah menular kepada orang-orang beriman, sehingga orang beriman enggan untuk berjuang. Wa inna minkum laman layubatti'anna. Nah, cirinya mereka kalau orang beriman berjuang lalu kalah nggak dapat hasil, mereka bilang apa? Komentar lagi, qala. Ini ciri orang munafik, Pak. Ciri orang kafir dan munafik itu pinter banget komentar. Kalau orang beriman nggak sembarang komentar, pastikan dulu dasar ilmunya baru komentar. Kalau orang munafik, imannya di lisan. Iman di mana? Di lisannya. Ngoceh mulu. Nah, giliran orang beriman menang, dia bilang, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Duhai, alangkah baiknya jika aku dulu bergabung bersama mereka, maka aku mendapatkan kelulusan dan keberuntungan dengan keberuntungan yang sangat besar. Tapi ini ucapan yang tiada guna, nggak dapat apa-apa, boro-boro pahala nggak dapat juga. Nah, di ayat terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ciri orang beriman itu bagaimana sih? Falyuqatil fi sabilillahi alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Ciri orang beriman itu orang yang menjual dunianya untuk akhiratnya. Kalau orang kafir, orang yang menjual akhirat untuk dunia. Menjual agama untuk dunia. Menjual akhirat yang hidupnya abadi dijual, ditukar sama kehidupan yang sementara. Itu orang kafir, orang munafik. Kalau orang beriman menjual dunianya demi membeli akhiratnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Apa cirinya? Falyuqatil fi sabilillah. Ikut berjuang dan masuk bertempur di medan perang. Itu ciri orang beriman. Tuh, baik peperangan yang dengan senjata tajam maupun peperangan pemikiran, peperangan food, makanan, peperangan gaya hidup, peperangan penampilan musuh-musuh Islam enggak ditiru. Gaya hidup musuh Islam enggak ditiru. Dia punya prinsip sendiri. Ciri orang beriman ikut berperang, terjun di medan perang bersama para orang-orang beriman yang lain. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran azima. Orang yang sudah mau berjuang bahkan bertempur di jalan Allah,
itu nggak ada ruginya, kagak ada ruginya. Kenapa? Fayuqtal, kalau dia meninggal dunia, mati dalam berperang, syahid, dapat pahala yang begitu besar. Dan juga au yaghlib, dia menang, juga dapat besarnya pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri orang beriman. Ciri orang kafir, orang munafik, atau orang beriman yang kena virus nifak, itu cuma bisa komentar apa tadi, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan azima. Baik, sekarang kita pindah ke ungkapan penyesalan yang diungkapkan oleh orang-orang model tadi itu, kafir, munafik, di negeri akhirat nanti. Apa saja yang mereka sesali, namun tentunya apapun ungkapan penyesalannya tidak memberikan manfaat dan efek yang baik sedikit pun untuk mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita buka Al-Quran surat Al-Furqan mulai ayat 27 di halaman 362. Kita buka, pindah ke mana? Quran surah Al-Furqan halaman 362. Allah berfirman, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Allah, ulang. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Dari ini yang pertama, yang perlu diyakini, hari itu pasti ada. Hari yang ayat-ayat Al-Quran berikan gambaran, yaitu hari pembalasan. Maliki yaumiddin, hari diperhitungkannya amal kita dan akan menerima balasan amal kita. Bahkan Pak, ada ungkapan nih, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Merenung Pak, Bu, merenung, mikirin perilaku kita. Duduk sebentar aja, sesaat, bisa 1 menit, paling lama 1 jam sampai saat. Itu lebih mulia, lebih besar pahalanya daripada ibadah sepanjang tahun. Ibadah setahun itu bisa nilainya sama dengan duduk 1 saat, semenit, 10 menit bertafakkur, memikirkan, membuka wacana, berpikir, merenungkan apa yang sudah kita akan persiapkan untuk yaumiddin. Kalau kata guru-guru dulu nih, zaman dulu kecil, lo ingat lo ya, tiap orang tuh ada rokib ame atid. Rokib tugasnya nyatet amal-amal baik kita. Atid sebelah kiri nih, tugasnya nyatet amal dan ucapan buruk kita. Coba merenung sejenak aja, 1 menit, 2 menit, duduk mojok sendirian di keheningan malam. Bapak Ibu coba dah duduk sebentar, tanya diri kita, sehari banyakkan mana catatan si Rokib ame si Atid tentang kita. Tuh, ntar coba ya Pak, coba ya, apalagi Bapak yang udah tua-tua, Bu, yang udah tua-tua nih, yang usianya udah 50-60,
duduk bentar aja. Coba dah, walaupun ini kalau istilah Al-Quran raqib atid dia satu, tapi ini istilah guru-guru kita nih bahasa ilmu tauhid zaman dulu nih. Raqib itu sendiri, atid itu sendiri. Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Coba duduk mojok Pak, ntar malam nggak boleh, ntar malam atau siang, ntar ke masjid nih sebelum rame duduk sebentar merenung, ya Allah mulai balik sampai hari ini, mulai balik sampai hari, kelamaan, jangan kelamaan, kepanjangan, gak cukup 1 jam itu. Kemarin sampai hari ini masih kepanjangan juga, kepanjangan. Ya udah, dari bangun tidur sampai sekarang nih, kira-kira yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid banyakan yang mana catatannya? Banyakan catatan baiknya atau catatan buruknya? Mulut kita, pikiran kita, hati kita, mata kita, kuping kita, mana banyakan nyatat si raqib apa si atid? Jelas ini Pak? Jelas ini? Itulah gambaran hari yang pasti. Nah, nanti ada sekelompok orang masuk dalam golongan az-zalim. Siapa itu az-zalim? Arti orang yang zalim itu, yang zalim, lalim, secara bahasa orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya apa? Orang yang zalim. Orang yang zalim, orang yang menempatkan Allah tidak pada tempatnya, menempatkan Al-Quran tidak pada tempatnya, menempatkan Ar-Rasul tidak pada tempatnya, menempatkan dirinya sendiri juga tidak pada tempatnya. Itu orang yang zalim. Orang yang paling zalim dalam Al-Quran disebutkan dalam banyak ayat, kata kuncinya, kodenya waman azlamu, yaitu mereka adalah orang-orang yang mendustakan dan tidak menempatkan Al-Quran sesuai tempatnya dalam kehidupan. Ini nanti kata Allah, mereka ya'uddu yadaihi, menggigit 2 tangannya atau 2 jarinya. Gambaran orang nyesel. Begini Pak, gambarnya Pak nih. Aduh. Nih, nyesel dia. Nyesel. Dia berkata, yaqul ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Di hari itu tuh orang ini, si zalim ini bilang, aduh, nyesel saya, andaikan dulu saya ngikutin jalan yang ditempuh oleh baginda Rasul. Apa jalan Rasul itu? Islam. Apa panduannya? Quran. Karena Rasul tadi pembawa risalah. Beliau Sayyidina Muhammad, beliau ini menempuh jalan Islam dan jalannya dipandu oleh maps yang bernama Al-Quran. Nah, ini orang zalim tadi, andaikan dulu di dunia saya ngambil jalan yang dipilih ditempuh oleh baginda Rasul, yaitu jalan sabilur risalah, jalannya Allah yang berisikan panduan risalah dari Allah. Tuh penyesalan kelompok yang pertama. Ya, nyeselin dulu, kenapa saya nggak ikutin Al-Quran, kenapa? Ingat ya Bapak, Pak, Bu, ini ayat Allah bacain kepada kita semua di pagi hari ini supaya kita merenung, tafakur, jangan sampai kita termasuk orang yang gigit jari. Jelas? Lalu menyesali perbuatan itu. Apa perbuatannya? Tidak mengikuti jalan risalah Al-Quran. Jangan sampai begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi yang disesali Pak. Ada lagi yang disesali. Apa itu? Ya wailata, cilaka aku. Cilaka berapa? Cilaka berapa? Cilaka 12. Ya. Kenapa sih dibilang 12 ya? Ungkapan itu ungkapan orang yang benci 12 zuriyah Nabi, para imam. Itu maka diungkapinlah ya, cilaka 12. Cilaka kalau ngikutin 12 itu, maksudnya gitu. Ya, baik. Padahal Pak,
angka 12 itu ya, itu dalam Al-Quran bagus loh Pak, gambaran orang-orang pemimpin-pemimpin yang bagus. Itsna asyara naqiba, Al-Quran surah Al-Maidah ayat 12. 12 juga tuh, pas banget ini 12 juga tuh, ayat 12 Al-Maidah ayat 12. Ada 12 orang nih, kita baca ayatnya ya. Allah berfirman, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullahu qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dhukkiru bihi ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Allah udah ngambil perjanjian terhadap Bani Israel. Begitupun Allah sudah ambil perjanjian dengan kita. Apa perjanjian Allah dengan kita itu? Dengan kita memeluk asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, berarti kita sudah membuat perjanjian setia dengan Allah. Modulnya namanya Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran ini adalah mitsaq, ya, ikatan perjanjian kita dengan Allah. Terus, dan Allah sudah mengangkat 12 orang dari Bani Israel sebagai naqib, ya, pemimpin. Terus, inni ma'akum, Allah bersama 12 orang ini. Dan kalau Bani Israel mau ngikutin yang 12 orang ini, maka Allah bersama mereka juga. Tuh, ya. Terus, perjanjiannya simple. Dan ini juga berlaku pada kita. Pertama, iqamatus shalah. Apalagi? Ita'uz zakah. Apalagi? Iman kepada para rasul. Yang keempat, membantu perjuangan rasul. Yang kelima, minjamin duit kepada Allah. Apa tuh minjamin duit pada Allah? Berinfak di jalan Allah. 5 tuh. Terus apa balasannya? Bani Israel kalau dia mau ngikutin 12 orang ini yang terikat dengan perjanjian ini, 5 perkara tadi, maka aku akan hapuskan dosa dan kesalahan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah bilang janji Allah dihapusin kesalahan, dimasukin ke surga. Itu janji Allah. Ya Allah. Tapi kalau ada di antara kalian yang nggak mau ngikutin 12 imam tadi, 12 naqib tadi, bahkan mengingkari aturan-aturan Allah yang Allah sudah tetapkan tadi, maka sungguh orang tersebut telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini gara-gara rusak perjanjian. Yang 5 nggak dijaga, firman Allah nggak diamalkan, maka Allah murka pada mereka, Allah melaknat mereka, dan Allah jadikan hati mereka keras membatu. Na'udzubillahi min dzalik. Terus, apa sih kesalahan mereka nih? Mereka ini seneng banget mindahin, ngerubah, melakukan distorsi terhadap firman Allah. Pesan yang sudah disampaikan dalam kitab-kitab mereka sengaja melupakannya. Wanasu. Nah makanya nih catatan ya, doa baca Quran tuh jangan nasina, tapi nusina.
jangan nasitu tapi nusitu. Allahumma dzakirna minhu, orang bacanya minhu ma nasina. Bukan, itu artinya sengaja lupa nih. Wa nasu hadzan mimma dzukiru bi. Tapi kalau dibaca Allahumma dzakirna minhu ma nusina, Tuhan tolong ingatkan saya apa yang terlupa, yang saya nggak sengaja atau nggak mampu mengingatnya. Itu diminta sama Allah Ta'ala diingatkan. Jelas tidak? Gara-gara yuharrifunal kalima an mawadhihi, gara-gara nasu hadzan mimma dzukiru bih, akhirnya mereka ini, kata Allah Ta'ala, Rasul Muhammad, kau akan selalu melihat mereka suka berkhianat. Tuh, gara-gara merusak Quran, melupakan pesan-pesan Quran, atau buat mereka ini orang Bani Israel, gara-gara apa? Merubah-rubah Taurat, ya, kemudian melupakan pesan-pesan Tauratnya, akhirnya mereka dibikin hatinya keras membatu, kemudian dilaknat oleh Allah Ta'ala, dan mereka menjadi pengkhianat. Dan uniknya, orang-orang bangsa Arab, Allah anugerahkan rezeki yang luas, seneng banget bikin perjanjian sama turunan ini semua nih, Yahudi Zionis ini. Padahal Allah udah bilang wala tazalu tattali'u ala khainatin minhum illa qalilan minhum. Sedikit orang-orang mereka tuh yang bisa menjaga amanah dan tidak berkhianat. Maka Allah perintahkan Nabi apa? Nah, udah maafin, biarin deh, buka lembaran baru aja, jangan sibuk sama mereka, cari teman-teman yang lain. Itu maksud tadi celaka 12. Paham gak nih? Ya, celaka 12 gara-gara apa? Kalau bahasa Quran, gara-gara nggak ngikutin 12 naqib dari Bani Israel. Nah, kalau di zaman sekarang katanya yang benci sama imam-imam Ahlul Bait. Tuh, itu akibatnya. Maka disebutnya celaka 12. Ya, itu udah paham nih sejarahnya, ya kan, begitu. Baik, kembali ke Al-Furqan. Yang terakhir kata Allah Ta'ala, ada lagi satu penyesalan yang diungkapkan oleh orang-orang yang zalim, tapi ungkapan penyesalannya sudah tidak bermanfaat lagi. Apa itu? Yaitu penyesalan salah pilih teman akrab. Bu, salah pilih besti, salah pilih soulmate tuh, atau salah pilih teman hidup itu, atau salah pilih guru. Itu semua tuh Khalil tuh. Bapak, Khalil itu diterjemahkan kan teman akrab, teman rapat. Rapatnya itu akrabnya dekat ya. Bapak tahu nggak berapa ukuran akrabnya itu? Kok disebut Khalil? Kata para ulama bahasa, ukuran akrabnya laksana jarak antara 2 gigi, atau paling jauh antara 2 jari. Nih, itu namanya Khalil. Makanya tusuk gigi nih dalam bahasa Arab itu artinya khillah, yang nyela-nyelain gigi. Aina khillah, mana tusuk gigi? Nah. Paham nih? Dekat banget berarti. Dekat aja. Dekat. Bisa teman, bisa guru, bisa murid, bisa anak, bisa istri, bisa suami. Nah, dengar ini ada pertemanan yang sangat dekat, akrab, disesali di kehidupan nanti. Tapi sayang, penyesalan tiada guna. Udah ngapain orang di akhirat udah. Ini dibacain sekarang supaya kita enggak termasuk orang yang ucapin ini. Apa ucapan tadi? Ya wailata, cilaka 12. Laitani, alangkah andainya, alangkah baiknya, atau andai saja lam attakhidh fulanan khalila, saya enggak mengambil dan menjadikan si fulan sebagai khalil saya, soulmate saya, bestie saya, pasangan saya. Siapa tuh fulan? Fulan yang disesal itu siapa? Fulan yang punya karakter perilaku ini. Apa itu? Laqad adallani anidzikri ba'da izja'ani. Teman
yang dulu jauhin saya, teman yang dulu di dunia apa? Jauhin saya, nyibukin saya, bukan nyebokin ya, nyibukin, jauhin saya dari apa? Aniz zikri, dari peringatan Al-Quran, aniz zikri, dari mempelajari Al-Quran, ba'da izja'ani, setelah Al-Quran datang sama saya. Pak, subuh Sabtu di sini ada pengajian Quran ya? Ada. Tahu teman ngajak, Ji, besok Sabtu berapa ya? Sabtu ketiga ya, ikut yuk. Kemana? Mancing. Di mana? Rawabuntu. Jam berapa? Habis subuh. Aduh, habis subuh ada pengajian, tadabbur Quran tuh, ya kan? Ada pengajian di sono. Bib Ali yang bikin tuh, yang undang orang mana? Bayuran. Yang katanya ganteng seminteng, ya kan? Ngapain? Ngaji Quran. Kalau mau pergi, ntar jam 7 deh, setengah 8. Jangan. Ikan udah keburu habis. Habis subuh. Lagi mau terbit matahari tuh banyak ikan. Nah, dia pergi juga tuh, nggak ngaji. Tuh, ini pertemanan yang bakal disesali. Karena punya teman yang jauhin dia dari Al-Quran setelah Al-Quran datang. Wa kana syaitan lil insani khadula. Memang udah dari sononya, udah dari dulu, itu arti kana. Setan itu kerjaannya nipu manusia. Cuman yang aneh, yang luar biasa, manusia seneng banget ditipu sama setan. Tuh. Bahkan nyari setan lagi buat nipu dirinya. Apa itu setan? Setan, saya udah ulang-ulang di sini kan. Secara bahasa arti syaitana yusyaitinu syaitanatan wa syaitanan ay ab'adaka. Kullu ma ab'adaka anil haqqi ta'ala wa hadihi wa dzikrihi wa manhajihi wa tariqihi wa sabilihi fa huwa syaitan. Segala sesuatu apapun bentuknya, mau HP, mau apa kek, siapapun orangnya yang jauhin kita dari Allah, jauhin kita dari Allah, jauhin kita dari Al-Quran, kalamnya Allah, jauhin kita dari kitab yang bimbing kita, maka itulah syaitan. Boleh jadi diri kita syaitannya, boleh jadi istri kita syaitannya, boleh jadi anak kita syaitannya, boleh jadi guru kita. Guru jauhin muridnya dari Quran, jangan ikutin itu guru. Enak aja. Ya, kenapa? Itu guru yang kesetanan namanya. Anda punya guru, siapa namanya? Guru ada setan. Siapa setan itu gurunya? Guru yang jauhin kita dari Allah, jauhin kita dari Al-Quran, dengan bermacam bungkusan, dengan bermacam gaya bahasa, dengan bermacam tampilan dan penampilan yang jauhin kita dari Al-Quran. Itulah namanya syaitan. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari godaan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah bimbing kita kepada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul aliyul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, atau maha benar segala firman Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit turuq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Selamat tahun baru Hijriah 1446. Kullu amin wa antum bi khair.